Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewers, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya dalam channel saya yang sederhana ini, membahas tentang sejarah dengan cara saya sendiri. Tapi saya berharap para viewers tidak bosan ya dengan tampilan yang saya berikan ini. Namun saya merasa apa yang saya berikan ini cukup bermanfaat bagi para viewers sekalian. Namun untuk tetap bisa mendukung channel saya ini, saya hanya ingin minta klik like, share ke dunia nyata dan dunia gaib, dan juga subscribe channel saya agar bisa membantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Bikin media seperti ini ya butuh, salah satunya adalah hardware dan softwarenya. Namun karena saya punya keterbatasan, jadi saya berusaha untuk membuat sebaik mungkin dari apa yang saya miliki untuk saat ini tentunya. Oke, para viewers sekalian, saya doakan para viewers selalu dalam keadaan sehat ya. Historian viewers, ya, saya lupa dulu ngomong itu. Historian viewers selalu dalam keadaan sehat. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung di channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Bentar. Ya, para historian viewers, saya doakan selalu dalam keadaan sehat dan juga puasanya juga dalam kondisi yang baik ya, tetap kuat ya, kuat iman salah satunya itu. Dan juga ibadahnya selalu lancar. Oke. Itu aja. Baiklah, historian viewers, kita akan mulai pembahasan kita mengenai namanya Perang Dingin. Jadi, materi pembahasan kita ini membahas tentang Perang Dingin. Kita mulai dari yang pertama, latar belakang Perang Dingin. Latar belakang Perang Dingin ini sesungguhnya kalau kita tarik ulur, jauh ketika Perang Dunia Kedua itu menjelang akhir, alias menjelang tamat sebelum Hitler itu mau bunuh diri sebelum mati, dan Nazi akhirnya menyatakan menyerah kepada pemenang, yaitu sekutu antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan lain sebagainya. Oke, ada beberapa poin yang bisa kita temukan di sini. Salah satunya tadi sudah saya singgung ya, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oke, berakhirnya Perang Dunia Kedua ini tentunya menghasilkan dua kekuatan baru yang menonjol. Menonjolnya biasa aja dong, ya. Menonjol yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dalam tanda kurung blok Barat dan Timur. Amerika Serikat dan Amerika Serikat ini berpatokan pada Barat, sedangkan Timur diidentikan dengan Soviet. Tapi maksudnya apa? Maksudnya istilah Barat dan Timur ini mengacu pada konteks melihat Eropa, kondisi Eropa. Jadi ketika perang Eropa terjadi, Amerika Serikat itu posisinya ada di bagian Barat. Sedangkan bagian Timur itu ada Uni Soviet. Jadi secara sederhananya seperti itu. Ya. Yang diidentikan salah satunya dengan pembagian Jerman atau Berlin sebagai simbol dari Perang Dingin. Walaupun perlu diperhatikan juga para historian viewers, salah satu ikon Perang Dingin yang masih ada sampai saat ini itu masih ada, tapi tidak banyak. Yang paling nyata mengenai warisan Perang Dingin, sisa-sisanya, itu silahkan para viewers, historian viewers yang punya rezeki lebih, mungkin mau ke Korea Selatan ya, ingin bertemu dengan cewek-cewek K-pop kayak Lisa gitu kan, daripada nanti di Indonesia cuman ketemu cewek cakep dipanggilnya Lisa semua gitu kan. Nah, mungkin tuh halu banget itu kan kesannya. Oke, lalu apa hubungannya tentang Korea? Karena Korea itu kan ada dua, utara dan selatan, dan itu adalah hasil warisan dari Perang Dingin. Kenapa? Bagi para historian viewers yang belum menonton video tentang konflik perang, nanti channelnya akan saya cantumkan di atas ya. Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel saya. Dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mengetahui info ataupun video terbaru dari saya langsung.
Oke, dihentikan dengan pembagian Jerman. Jadi setelah eh, itu Jerman kalah, menyerah, dan mulailah terjadinya pembagian. Itu satu. Kedua, munculnya rasa curiga dan ketakutan satu sama lain, terlebih dengan munculnya teknologi nuklir. Yes, teknologi. Salah satunya teknologi. Teknologi. Mengapa teknologi? Karena negara yang bisa menguasai teknologi adalah negara yang paling maju dan juga bisa meningkatkan daya tawar. Daya tawar apa? Daya tawar secara politik. Daya tawar secara politik inilah yang bisa menentukan bahwa negara tersebut layak atau sejajar dengan negara yang mungkin lebih kuat atau yang lebih tinggi, istilahnya lebih maju. Sebagai contoh ya nggak jauh-jauh, negeri para pertapa, ya Korea Utara. Nah, Kim Jong Un ini Korea Utara ini selalu selalu apa ya, selalu nuduhnya itu selalu heboh kalau dia sedang ngetes roket, ya roket balistik dan lain sebagainya. Itu tapi kenapa kok dunia dalam hal ini berita ya, mungkin berita-berita mainstream melihatnya itu sebagai ancaman. Ya, karena memang bagi Korea Utara roket adalah senjata tawar mereka. Terlebih lagi mereka punya nuke, ya, nuklir, gitu kan. Salah satu teknologi yang bermanfaat tidak hanya bagi militer tapi juga sipil. Rasa curiga, ketakutan, fear, dikarenakan perbedaan ideologi. Itu. Ya, yang satu takut dengan komunisme karena komunisme menganggap semua masyarakat sama, dan komunisme takut terhadap liberalisme karena akan mengganggu kestabilan negara atau masyarakat. Gitu. Tapi nanti detailnya nanti deh kita bahas belakangan ya. Ini kan pengantarnya dulu. Oke, selanjutnya keinginan untuk menjadi kekuatan yang dominan secara ideologisnya. Tadi udah saya singgung. Antara komunisme dan liberalisme saling bersaing. Secara konsep, liberalisme dengan komunisme itu ada dua hal yang bertentangan. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita membedakan antara komunisme dengan sosialisme. Itu adalah dua hal yang berbeda. Akar dari komunisme adalah sosialisme. Tetapi komunisme adalah bentuk terekstrim dari sosialisme. Itu menurut saya. Tapi kalau dari para historian viewers yang punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sejauh yang saya tahu, sosialisme itu memang mengedepankan kekeluargaan, sama rata dan sebagainya. Tapi melalui proses yang sifatnya evolusi atau dilakukan secara perlahan atau bertahap. Berbeda dengan komunisme. Komunisme memang ingin mencapai masyarakat tanpa kelas. Bahkan saya mengutip suatu film, saya belum nonton filmnya tapi pernah lihat spoiler atau resensinya ya. Tidak ada namanya pembunuhan di surga Soviet. Kenapa? Saya bingung kok ada istilah seperti itu dalam film tersebut. Tidak ada pembunuhan di surga komunis atau di Uni Soviet ketika itu. Itu film yang backgroundnya tahun 50-an itu tentang pembunuh berantai. Mengapa pembunuhan itu dianggap tidak ada? Karena itu merupakan penyakit kapitalisme menurut film tersebut. Tapi yang bisa dikatakan ya kembali kepada konsep namanya manusia itu lebih kejam daripada manusia itu kejam kepada manusia yang lain. Itu apa ya bahasa Latinnya ya? Bukan homo homini lupus, saya lupa. Tapi bagi yang tahu silahkan tulis kolom komentar ya. Bentar, rasanya mati. Hidup. Oke. Mengapa kekuatan yang dominan secara ideologis antara komunisme dan liberalisme? Apakah ini terjadi pada saat perang dingin? Tidak, sesungguhnya tidak. Perang antar ideologis ini tidak hanya terjadi pada era perang dingin, jauh sebelumnya pun sudah ada konflik-konflik ini. Ya contoh, fasisme. Perang Dunia Kedua dianalogikan sebagai perang untuk melawan fasisme, walaupun tentunya fasisme itu tetap ada secara ideologis karena satu, Spanyol pada era kediktaturan Franco misalnya, kemudian Republik
Tiongkok pada era Chiang Kai-shek, ya kan? Sebelum nanti akhirnya Chiang Kai-shek kalah menyingkir ke Formosa atau Taiwan. Itu mereka penganut paham fasisme gitu. Itu yang diperangi, tapi ya kembali lagi sebuah konsep muncul. Enemy of my enemy is my friend itu. Musuhmu adalah enemy of my enemy is my friend. Jadi ya musuhmu adalah temanku. Jadi tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi hanyalah kepentingan. Jadi itu kan bisa dilihat ya, para historian viewers. Tapi bisa nggak kita menerapkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Bisa, iya. Ya contohnya kayak pagar makan tanaman gitu kan. Itu contoh paling gampang ya. Oke lanjut. Munculnya negara-negara baru merdeka dari kolonialisme. Loh, apa hubungannya? Nah, negara-negara yang baru merdeka ini ibaratkan seperti manusia, bayi, ya, bayi yang tentunya pastinya akan mengalami suatu hal kebingungan mengenai apa? Gue ngapain ya? Gitu. Mungkin kalau saya lagi belum dapat ini ya, mohon maaf ya. Saya sebenarnya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai negara yang baru merdeka. Saya mengambil contoh Indonesia pada tahun 1945. Surat kabar, saya lupa, ini surat kabar Belanda atau Australia. Jadi di karikatur tersebut ada seorang ibu agak tua membawa kereta bayi. Nah, kereta bayinya itu ya ada kereta bayi, kemudian berjalan melewati 3 rumah. Rumah pertama ada kakek-kakek dengan topi ala Paman Gober, ya, menawarkan permen kepada bayi. Di sebelahnya ada kakek-kakek dengan safari putih, dengan kumis tebalnya, menawarkan permen juga. Dan rumah ketiga, orang tuanya lagi nggak ada, lagi kerja, tapi ada seorang anak berusia 7 tahun sedang bermain bola. Plek-plek gitu ya. Ya contoh gini deh, main bola begini. Terbang ke atas gitu kan. Dan kalimatnya seperti apa? Seperti ini. Kita gambarkan, saya berikan ilustrasinya seperti ini. Ibu-ibu tua itu adalah Belanda. Ya, Belanda, sedangkan yang bayi itu adalah Indonesia yang baru lahir. Jadi seolah-olah tuh Indonesia lahir dari Belanda. Sebenarnya enggak, maksudnya mungkin ketika itu ada konsep mengenai federalisme dan sebagainya, tapi garis besarnya bukan itu. Intinya Indonesia itu baru lahir, didorong oleh seorang ibu melalui induknya yang lama, istilahnya ibulah, istilahnya seperti itu. Ilustrasinya saya juga agak-agak lupa, menerjemahkannya agak sulit. Nah, kemudian rumah pertama yang ada kakek-kakek dengan topi ala Paman Gober itu adalah Paman Sam. Paman Sam ini yang identiknya dengan Amerika Serikat, menawarkan permen. Sedangkan sebelahnya dengan kakek-kakek dengan berkubis tebal, ya, dengan safari putih, itu diilustrasikan sebagai Joseph Stalin. Joseph Stalin yang juga menawarkan permen dengan tambahan apa? Bendera. Benderanya adalah komunis. Loh, bagaimana rumah ketiga? Rumah ketiga itu adalah Australia. Australia itu gambaran dia sedang bermain dan ada tulisannya. Ini menarik, tulisannya bagus. Mungkin satu saat anak itu bisa bermain denganku nanti. Artinya Indonesia pada dasarnya ketika lahir sudah berada di posisi yang cukup problematis. Karena apa? Di tengah-tengah perang dingin. Indonesia baru merdeka, baru mau dilepas sama emaknya yang lama, yaitu Belanda, ilustrasinya seperti itu. Kemudian melewati 2-3 rumah yang dua-duanya kakek-kakek, ya kakek-kakek, dan satu lagi rumah yang lebih muda lagi, Australia. Jadi di situ kan bisa dilihat bahwa sesungguhnya perang dingin ini juga menjadi ajang perebutan hegemoni di antara negara-negara yang baru merdeka dari kolonialisme. Tuh. Makanya perang dingin ini bukan kita ilustrasikan sebagai perang yang terbuka, all out. Karena apa?
dunia sudah melakukan dua perang besar yang sangat dahsyat, mulai dari Great War atau Perang Dunia Pertama. Silakan nanti cari, nanti akan saya coba cantumkan linknya di atas. Kemudian dilanjutkan dengan fase-fase di mana Perang Dunia akan muncul sampai meletusnya Perang Dunia Kedua, dan akhirnya muncullah perang baru dengan model yang baru. Dan tentunya Perang Dingin ini bisa menjadi cikal bakal dari contoh peperangan modern. Modern dalam artian perang yang tidak seperti biasanya. Oke? Nah, mungkin itu aja, sekian pengantar atau latar belakang, penjelasan saya tentang latar belakang dari Perang Dingin ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari segi bahasa, materi, dan sebagainya, tapi saya tidak menutup pintu untuk kritik dan saran dengan cara mengklik ataupun mengisi kolom komentar. Serta bantu saya mengembangkan channel ini lebih baik lagi dengan mengklik like, share, dan juga subscribe channel saya. Bantu saya mengembangkan channel ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap positif, dan juga jangan lupa berdoa sebelum makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.